Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang to use sentences in the passive voice to describe objects. Penggunaan beberapa kalimat di dalam bentuk kalimat pasif untuk menjelaskan beberapa objek tertentu. Materi ini merupakan materi dari buku bahasa Inggris kelas 9 SMP, Think Globally, Act Locally. Dan pada video kali ini kita hanya membahas pada buku kalian halaman 154 sampai halaman 156 beserta pembahasan dan juga contohnya. So, are you ready to study? Let's get started. Sebelum mulai pada pembelajaran kita pada halaman 149 sampai halaman 153, saya ingatkan kembali mengenai penjelasan lengkap tentang passive voice itu seperti apa, mulai dari pengertian ataupun definisi, fungsi, contoh beserta rumusnya. Kalian bisa melihat pada video saya part 1 bagian pertama, dan untuk linknya ada pada description box di bawah ini. Kita mulai pada buku kalian pada halaman 154. Di situ ada collecting information, mengumpulkan informasi. We will be drilled by our teacher. Kita akan didrill oleh guru kita to say the verb in 4 different forms, untuk mengatakan kata kerja di dalam 4 bentuk yang berbeda-beda. Jadi ini nanti ada 4 kata kerja dalam bentuk yang berbeda-beda. We will use the verb in this chapter. Kita akan menggunakan kata kerja di dalam chapter ini, di dalam bab ini. Langsung saja pada kolom di bawahnya kita lihat di situ ada number, nomor. Kemudian bentuk yang pertama adalah to, yang kedua adalah present, bentuk present. Kemudian bentuk yang ketiga adalah past, bentuk lampau, dan yang terakhir adalah for the passive voice, bentuk pasif. Sekarang kita mulai dari contohnya. Contoh yang pertama adalah nomor 1, to, contohnya to make. Sedangkan bentuk presentnya adalah make, bentuk pastnya adalah made, dan bentuk pasifnya adalah made. Nomor 2, to marinate. Presentnya marinate, kemudian pastnya marinated, dan bentuk passive voice-nya adalah marinated. Nomor 3, to skewer. Presentnya skewer, kemudian pastnya skewered, kemudian untuk passive voice-nya adalah skewered. Kemudian nomor 4, to grill. Presentnya adalah grill, pastnya grilled, ada ed-nya, passive voice-nya adalah grilled. Kemudian nomor 5, to serve. Bentuk presentnya adalah serve, bentuk pastnya served, bentuk passive voice-nya adalah served. Kemudian nomor 6, langsung ya pada pembahasan, di situ nggak ada contohnya, langsung saya jawab. Nomor 6 adalah to fill. Presentnya fill, bentuk pastnya filled, ada ed-nya, bentuk passive voice-nya adalah filled, ada ed. Kemudian pada halaman 155 ini kelanjutannya, yaitu nomor 7 sampai nomor 24. Langsung di sini saya kasih jawaban bagi kalian. Nomor 7 adalah to wrap. Bentuk presentnya adalah wrap, bentuk pastnya wrapped, ada ed-nya. Kemudian untuk bentuk passive voice-nya adalah wrapped. Nomor 8, to secure. Presentnya secure, pastnya adalah secured. Kemudian untuk passive voice-nya adalah secured. Nomor 9, to cook. Presentnya cook, bentuk pastnya cooked, ada ed, cooked ya. Untuk passive voice-nya adalah cooked. Nomor 10, to mix. Presentnya mix, bentuk pastnya mix. Kemudian untuk passive voice-nya ada mix juga, ada tambahan ed. Nomor 11, to boil. Presentnya boil, pastnya boiled, ada ed, kemudian passive voice-nya adalah boiled. Nomor 12, to deep fry. Bentuk presentnya deep fry, bentuk pastnya adalah deep fried, ada ed, kemudian passive voice-nya deep fried. Nomor 13, to find. Presentnya find, bentuk pastnya found, karena ini termasuk kata kerja tidak beraturan ya.
Kalau kata kerja beraturan untuk bentuk pasnya sama passive voice-nya ada ed-nya, dikasih tambahan ed. Tapi kalau bentuknya itu tidak beraturan, antara bentuk pertama present pasnya berbeda. Jadi nomor 13, to find, presentnya find, kemudian pasnya found, untuk passive voice-nya found. Kemudian nomor 14, to flavor, presentnya flavor, pasnya flavored, untuk passive voice-nya flavored. Nomor 15, to shape, presentnya shape, bentuk pasnya shaped, ada ed, kemudian untuk passive voice-nya shaped. Nomor 16, to dry, bentuk presentnya dry, bentuk pasnya dried, ada ed, kemudian untuk pasifnya dried. Nomor 17, to give, bentuk presentnya give, bentuk pasnya gave, bentuk passive voice-nya adalah given. Jadi ini sama kayak tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada kata kerja yang tidak beraturan antara bentuk ke-1, kedua, sama ketiga, give, gave, given. Nomor 18, to call, presentnya call, bentuk pasnya called, kemudian bentuk passive voice-nya juga called. Nomor 19, to wear, bentuk presentnya wear, bentuk pasnya wore, bentuk passive voice-nya worn. Ini juga sama, irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Kemudian nomor 20, to drape, untuk bentuk presentnya drape, bentuk pasnya draped, ada ed-nya. Ini karena bentuknya adalah regular verb, kata kerja beraturan. Kemudian untuk passive voice-nya juga sama, draped. Nomor 20, to explain, presentnya explain, bentuk pasnya explained, ada ed-nya, kemudian untuk passive voice-nya explained. Dan yang terakhir, belum terakhir ya, ini nomor 22, to hang, bentuk presentnya hang, bentuk pasnya hang, kemudian untuk passive voice-nya hang juga. Kemudian nomor 23, to paint, bentuk presentnya paint, bentuk pasnya painted, kemudian untuk bentuk passive voice-nya adalah painted. Nomor 22, to embroider, bentuk presentnya embroider, bentuk pasnya embroidered, ada ed-nya, bentuk passive voice-nya adalah embroidered. Ini ada tambahan lagi, saya kasih tambahan. Nomor 25, to carve, bentuk presentnya carve, bentuk pasnya carved, ada ed-nya, bentuk passive voice-nya adalah carved. Nomor 26, to decorate, bentuk presentnya decorate, bentuk pasnya decorated, ada ed, kemudian bentuk passive voice-nya decorated juga. Nomor 20, to use, bentuk presentnya use, bentuk pasnya used, ada ed-nya, kemudian bentuk passive voice-nya adalah used. Nomor 28, to sell, bentuk presentnya sell, bentuk pasnya adalah sold, bentuk passive voice-nya adalah sold. Ini termasuk dalam irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Kemudian nomor 29, to know, bentuk presentnya know, bentuk pasnya knew, bentuk passive voice-nya adalah known. Ini juga sama, irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Nomor 30, to punch, kemudian presentnya punch, pasnya punched, ada ed-nya, passive voice-nya adalah punched. Dan yang terakhir 31, to play, bentuk presentnya play, bentuk pasnya played, ada ed-nya, kemudian passive voice-nya adalah played. Itu semuanya ada contoh 31 yang berasal dari chapter ini, bab ini, yang mana bentuk ke-1, kedua, ketiga, keempat itu berbeda-beda. Bentuk pertama adalah menggunakan to infinitive, kemudian bentuk kedua adalah present yang biasanya digunakan untuk keseharian, kebiasaan, kemudian kebenaran umum, kegiatan yang sering dilakukan. Bentuk ketiga adalah past, lampau, dan yang terakhir adalah passive voice atau kata pasif, kalimat pasif. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 156. Di situ ada reflecting. Bagaimana refleksinya, materinya sebelumnya itu seperti apa? Kita lihat bersama-sama. We will work in group. Kita akan bekerja di dalam beberapa grup to reflect on our learning, untuk merefleksi pembelajaran kita. We will discuss to complete the statement in the book. Kita akan mendiskusikan bersama-sama untuk melengkapi statement pernyataan di dalam box di bawah ini. Kita lihat pernyataannya itu seperti apa.
Now I know, sekarang saya tahu, that the verb in the passive voice, bahwasanya kata kerja di dalam bentuk pasif consists of two words, terdiri dari dua kata, be and the main verb. Terdiri dua katanya itu apa? Be dan juga main verb. In the last column, di dalam kolom terakhir. Dalam kurung in past participle. For example, seperti contohnya, kita ambil contohnya pada halaman 150. That cloth looks beautiful. Is it made in Indonesia? Itu ada tulisan tebalnya ya. Apakah ini terbuat dari Indonesia atau buatan dari Indonesia? Ada lagi di bawahnya, it is called ulos. Ini disebut dengan ulos. Ada lagi di bawahnya, it is usually draped over one shoulder. Ada lagi, sometimes it is worn. What is it made of? Ulos is made of cotton thread. The thread is woven by hand. Nah, ini contohnya yang bercetak tebal, itu contoh dari passive voice, kalimat pasif. Kemudian di bawahnya, the verb is and are, kata kerja is and are dan are the variation of the verb be, sebagai variasi dari kata kerja be in the simple present tense, di dalam bentuk tenses simple present. Jadi be ini penggantinya adalah is sama are, kayak tadi it is made, they are made. Kemudian yang terakhir, the passive voice verb is very useful to describe objects. Kata passive voice ini ataupun kata kerja dalam bentuk pasif ini sangat berguna untuk mendeskripsikan atau menjelaskan objek-objek tertentu. Jadi ketika kalian menjelaskan objek tertentu bisa menggunakan passive voice ataupun kata kalimat dalam bentuk pasif. Nah, itu tadi untuk pembahasan kita pada halaman 154 sampai halaman 156 beserta contohnya juga sudah saya kasihkan di situ. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.